Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Erich Fromm tuh pernah bilang, katanya hati-hati, jangan sampai terjebak dengan cinta yang belum matang. Katanya Erich Fromm, itu namanya hanyalah kesatuan simbiotik. Jadi kesatuan simbiotik itu adalah cinta yang menyerah. Karena takut kesepian, karena takut berpisah, terus dirinya sendiri diserahkan seutuhnya pada orang yang dicintainya. Nah, dari sini kita udah mulai masuk nih korelasinya dengan judul. Sesuai dengan judul, gue mau bahas percintaan yang walaupun menyatu, tapi tetap dua. Penasaran? So, dengerin ini dengan serius, perbaiki posisi duduk dan rebahan kalian, kencangkan suara headset, dan mari kita mulai. Jadi gini loh, jangan sampai kita itu mencintai yang membuat kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada orang yang kita cintai. Sampai identitas kediriannya sendiri itu hilang. Nah, itu yang namanya kesatuan simbiotik. Melupakan dirinya, menyerahkan dirinya bulat-bulat atau seutuhnya kepada orang yang dicintai. Ya, ini namanya cinta juga, tapi bukan cinta yang matang, menurut Erich Fromm. Aku rela mati demi dirimu. Itu kesatuan simbiotik. Cinta yang masih muda gitu, belum mateng. Ya ceritanya sama kayak cerita-cerita percintaan anak muda kayak Romeo dan Juliet, terus kayak Laila dan Majnun, mengorbankan diri untuk cinta gitu. Kalau dibikin novel ya enak, tapi kalau dalam prakteknya itu nggak pinter, nggak mateng. Masih banyak cara untuk saling memberdayakan dalam cinta. Nah, itu namanya kesatuan simbiotik atau cinta yang belum matang. Terus cinta yang matang itu kayak gimana sih bang? Cinta yang matang adalah antara yang mencintai dan dicintai saling mengutuhkan dirinya masing-masing. Kita deket nih tapi nggak saling mensubordinasi. Kita jadi satu tapi tetap dua gitu. Duh gimana tuh bang, pusing. Gini loh, kayak tiang-tiang di rumah gitu. Tiang-tiang itu kan misah nih, nggak ngumpul jadi satu kan. Ada yang di pojok kiri, kanan, terus ada yang di tengah-tengah juga kadang-kadang. Tapi walaupun gak menyatu secara utuh, tiang-tiang ini mereka itu saling menguatkan. Nah sebaliknya kalau tiang ini ngumpul jadi satu, bangunannya malah ambruk. Jadi biarin aja beda-beda di sana, tapi saling mendukung dan saling mencintai, ngerti gak? Makanya bangunannya bisa berdiri dengan kokoh, karena walaupun mereka terpisah-pisah di pojok-pojok gitu, tapi saling menguatkan. Maka teruntuk mereka yang tidak kuat dengan perbedaan, nggak akan bisa kokoh berdiri. Apapun itu ya, terserah mau itu orang, mau itu lembaga, mau itu organisasi. Kalau dia nggak kuat dalam perbedaan, maka dia nggak akan kokoh berdiri. Kalau lu seragam, justru akan lemah. Tapi lembek semua juga nggak bagus. Ya biarin aja dengan jati diri masing-masing, tapi saling menguatkan dan saling mengokohkan gitu. Jadi satu, tapi tetap dua. Nah kalau misalkan bisa kayak begini, berarti cintanya matang, kokoh, gak saling menaklukkan, juga gak saling menundukkan, tapi semakin menguatkan dan semakin memberdayakan. Nah itu yang dimaksud sama Erich Fromm tuh, yang matang itu. Bukan hanya sekedar simbiotik. Simbiotik itu kan jadi satu dan saling memanfaatkan. Bahkan nih kadang ada simbiotik yang malah mematikan. Jadi bro, carilah cinta yang matang, bukan cinta yang setengah-setengah. Dulu lu itu pinter luar biasa, tapi setelah lu punya pacar, lu malah nilainya turun. Apa-apanya jadi kacau, ngatur waktu jadi nggak bisa. Jadi cinta ini nggak memberdayakan. Lu belum mateng, masih anak-anak, masih cinta monyet lah bahasa konvensionalnya. Jadi harus saling memberdayakan, itu ciri cinta yang sehat. Kalau cinta bikin lo rusak, bikin lo kacau, bikin nilai lo turun, bikin lo jadi stres, bikin lo jadi pecandu dan lain sebagainya, berarti cinta itu nggak sehat. Ya, berarti makanya jangan sampai jadi bucin. Percaya deh nantinya itu bakal jadi sumber susah, sumber patah hati juga. Paham ya? Segitu aja, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.